Halo teman-teman semua, kali ini gue akan ngelanjutin serial The Last of Us episode ke-7. Sebelum masuk ke alur ceritanya, like jika kalian suka video ini dan subscribe ke film agar Mimin semakin semangat membuat konten yang bisa menghibur kalian semua ke depannya. Langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Setelah Ellie mengetahui Joel yang berada di kondisi kritis, dia membawa Joel di sebuah rumah yang terlihat terbengkalai. Ellie memiliki keyakinan jika persembunyiannya kali ini adalah tempat yang cukup aman bagi dia untuk merawat luka Joel. Namun, Joel menilai jika keputusan yang diambil Ellie salah. Itu hanya akan membuang waktu Ellie, atau mungkin akan membuat Ellie dalam bahaya. Karena cepat atau lambat, tempat ini akan diketahui orang yang berusaha merampas persediaan makanan mereka. Oleh karena itu, Joel menyuruh Ellie untuk segera kembali ke tempat Tommy dan memintanya untuk menggantikan Joel mengantarkan Ellie ke markas Firefly. Di saat Ellie melihat luka Joel yang semakin parah, dia harus segera bertindak untuk menjahit luka Joel, supaya itu bisa menghentikan pendarahan yang bisa saja memperburuk kondisi Joel. Ellie merasa bahwa ini adalah salah satu keputusan yang sangat sulit. Namun, di tengah kebimbangannya, dia teringat jika dia pernah mengalami kondisi yang sama tempo lalu. Saat Ellie bersekolah di salah satu sekolah militer milik Fedra, ada satu teman sekolah Ellie yang bernama Bethany, yang nampak tak suka dengan Ellie. Mengetahui jika orang yang selalu membelanya tidak berada di samping Ellie saat ini, Bethany menantang Ellie dan itu membuat Ellie geram dan langsung menonjok Bethany. Itu membuat Ellie dibawa menemui seseorang di sekolahnya. Dia adalah Kapten Wong. Kapten Wong terlihat memiliki kuasa tinggi di sekolah Ellie saat itu. Ia mengatakan jika saat ini Bethany telah dirawat di rumah sakit karena mengalami luka serius yang harus menerima 15 jahitan. Kapten Wong juga menyayangkan perilaku Ellie yang selama ini selalu berulah dan berbuat onar di sekolahnya. Dia juga memperingatkan Ellie agar mengikuti semua aturan. Dia diharapkan kelak bisa menjadi seorang perwira di Fedra. Jika Ellie mau menjadi perwira, dia akan mendapatkan fasilitas penuh dari Fedra. Karena ia melihat potensi yang ada pada diri Ellie saat ini. Mengerti akan itu, Ellie segera kembali ke kamar dan meminta Walkman-nya untuk dikembalikan. Saat Ellie tertidur, dia tidak menyadari keberadaan seseorang yang masuk melalui jendela. Lalu, saat seseorang itu mulai menyekap Ellie, Riley, where have you been? ternyata itu adalah Riley, teman sekamar Ellie yang sempat diceritakan di awal video nih teman-teman. Ellie bertanya di mana keberadaan Riley selama 3 minggu menghilang. Dia menjelaskan jika dia sekarang bergabung dengan kelompok Firefly. You're a firefly? Jesus. Mengetahui itu membuat Ellie shock dan tidak percaya dengan keputusan Riley saat ini. Riley mencoba meyakinkan Ellie dan berencana membawa Ellie ke suatu tempat yang sudah direncanakan. Di saat selesai, Ellie mengganti pakaiannya. Mereka langsung bergegas menuju tempat yang ingin ditunjukkan Riley. Sampai ketika mereka menemukan mayat di suatu rumah, tiba-tiba mereka merasakan guncangan di sekitar mereka. Setelah sampai di atas gedung, mereka sempat meminum alkohol yang telah mereka bawa. Riley menjelaskan alasan dia pergi karena ia diajak oleh seseorang wanita berusia 40 tahunan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah mall
dan mengetahui jika Ellie yang baru saja pertama kali berada di dalam mall, itu membuat Ellie bersemangat dan nampak mengagumi tempat itu. This is so cool. Riley berencana untuk mengajak Ellie ke suatu wahana komedi putar. Di sela-sela mereka menikmati wahana itu, Riley menceritakan jika dulu dia juga dijanjikan sesuatu pekerjaan dari Wong. Mengetahui bahwa Wong adalah salah satu perwira tinggi di dalam Fedra, dia akan menjadikan Riley regu tembak yang mengawasi pasukan yang bertugas membakar dan membuang beberapa mayat yang sudah dieksekusi. Beberapa pihak di Fedra juga menginginkannya untuk menjadi tentara Fedra jika ia sudah berusia 17 tahun. Sehingga itu membuat Riley panik dan memutuskan untuk pergi meninggalkan quarantine zone. Lalu, Ellie bertemu dengan Merlin di Boston, tidak jauh dari lokasi quarantine zone. Dan dia memutuskan untuk bergabung dengan Firefly. Karena dirasa Fedra memiliki sistem pemerintahan yang tidak disukai Riley, itu yang membuat Ellie mengerti akan keputusan yang diambil Riley. Dan mereka saling melempar candaan satu sama lain. Setelah puas bermain komedi putar, mereka menuju photobooth. Wait, Sebastian. Kegembiraan mereka berlanjut ketika mereka tiba di salah satu pusat permainan yang berisi beberapa permainan favorit mereka. Lalu perhatian mereka tertuju dengan salah satu permainan dingdong yang berlabel Mortal Kombat. Itu membuat mereka memainkan permainan itu. Terlihat Ellie dan Riley yang nampak bahagia, dan mereka telah menghabiskan waktu lama untuk memainkannya, tanpa memperdulikan sesuatu yang bisa mengintai mereka. Lanjut, Riley menunjukkan tempat persembunyiannya selama ini ke Ellie, dan mereka saling melempar candaan satu sama lain. Sampai ketika Ellie menyadari jika Riley membohonginya selama ini. Dengan mengetahui Riley telah merakit bom di tempat ini, membuat Ellie marah dan pergi meninggalkan tempat itu. Riley juga menegaskan bahwa Firefly akan mengirimnya ke quarantine zone di Atlanta. Dia juga menambahkan jika hari ini adalah pertemuan terakhir dengannya. Mendengar itu membuat Ellie kecewa, dan Ellie memutuskan untuk mengucapkan kata perpisahan kepada Riley. Goodbye. Dan pergi meninggalkannya. Di perjalanan pulang, Ellie merasakan perilakuannya terhadap Riley berlebihan, dan dia memutuskan untuk menemui Riley lagi. Riley menjelaskan alasannya. Dia merasa jika selama ini dia tidak pernah merasakan bagaimana memiliki keluarga, sampai ketika dia bergabung dengan kelompok Firefly. Dia akhirnya bisa merasakan rasanya memiliki keluarga yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, dan itu dia dapatkan di kelompok Firefly. Sampai ketika Riley mengajak Ellie menari di atas etalase. Mereka yang terlihat hanyut dengan suasana, dan tiba-tiba mereka mendapati jika zombie clicker yang akan menyerang mereka. Tapi mereka berhasil mengalahkan clicker itu, yang ternyata meninggalkan luka di tangan Ellie dan Riley. Ellie yang nampak marah dan menyesali perbuatannya, sedangkan Riley memutuskan untuk tidak menyerah dan berusaha melanjutkan sisa hidupnya. Karena cepat atau lambat, mereka menyadari jika semua orang akan menjadi zombie. Sejak saat itu membuat Ellie tidak ingin mengorbankan orang lain lagi demi dirinya. Dia berusaha sekeras mungkin untuk menolong Joel,
Joel adalah orang yang sangat berarti bagi Ellie saat ini. Sampai ketika dia menemukan jarum dan menang, dia segera bergegas untuk menjahit luka Joel. Dan series The Last of Us episode ke-7 berakhir. Semoga kalian enjoy dengan alur cerita kali ini. Kunjungi daftar playlist ulasan episode The Last of Us lainnya di channel ini. Silahkan like jika kalian suka dan subscribe Clue Film agar Mimin semakin semangat membuat konten yang bisa menghibur kalian semua ke depannya. Sehat-sehat selalu teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.